Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memoderatori acara pembekalan PKPA Angkatan 22 tahun 2025 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Gansam Anan SHMKN selaku pemateri pada pagi sampai siang hari nanti. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Gansam Anan SHMKN. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Riwayat pendidikan beliau S1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada tahun 2001 sampai 2005. Kemudian beliau melanjutkan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2006 sampai 2008. Kemudian beliau melanjutkan S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2009 sampai 2013. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi mengenai hukum acara perdata. Kepada Bapak Gansam Anan, disilakan. Belum ketutup. Share screen-nya belum ketutup. Baik, saudara, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin saya, nggak kelihatan ya? Di Zoom nggak kelihatan ya? Oh, unstable jaringan. Jaringannya unstable. Di Zoom nggak kelihatan ya? Oh, ke lockout saya di Zoom. Nah, ini balik lagi. Jaringannya jelek. Oke. Jaringannya. Oke. Kelihatan di Zoom? Nggak kelihatan saya di Zoom. Ini sudah kelihatan. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Ini bagus kok. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini ada kendala teknis. Terima kasih Pak. Hari ini kita diskusikan berkaitan hukum acara perdata ya. Di mana hukum acara perdata ini terbagi dari beberapa materi. Jadi saya untuk sesi pertama dan kedua nanti kita diskusi mulai dari dasar hukum sampai dengan eksekusi. Mudah-mudahan cukup waktu ya. Dan nanti ada materi kedua yang disampaikan oleh Pak Zamroni berkaitan dengan khusus surat kuasa dan surat gugatan. Oke ya. Kalau keloka terus ya, saya gimana nih? Kelewat keluar terus saya Mbak. Atau mungkin dibantu saya share screen sini, saudara bisa nggak di share ke sana? Kalau lagi zoom saya. Oh, saya share screen. Enggak, saya tetap share screen karena saya pakai laptop saya nggak bisa kalau next gitu, saya nggak bingung. Biasanya aman ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mulai dari masuk dasar hukum ya. Saya kira di sini semua sarjana hukum ya, semua sarjana hukum pengertian ya. Apa semua sarjana hukum saya kira udah paham semua ya. Waktu kita menempuh S1 terlebih dahulu, waktu S1 tentu semua sudah lulus hukum acara perdata ya. Jadi apa yang kita diskusikan di sini tentu adalah refresh, termasuk ada beberapa regulasi di dalam Perma atau SEMA yang baru yang mungkin waktu itu belum sempat didiskusikan di perkuliahan.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau tanggapan, saya kira dapat diajukan pada setiap waktu. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, tidak perlu nanti di sesi akhir ya. Silahkan nanti raise hand atau angkat tangan kalau misalnya ada hal-hal yang mau didiskusikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita definisi, saya kira kita udah paham lah ya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata itu. Tidak ada. Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata itu. Oleh karena itu, bicara tentang definisi atau pengertian, itu kita peroleh dari pendapat-pendapat para ahli, dari doktrin. Di sini saya tampilkan ada beberapa pendapat, misalnya Prof. Sudikno, Retunggulan Sutantio, Abdul Qadir Muhammad, Susilo. Tapi kita bisa memahami Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saudara-saudara, di antara beberapa pendapat ini sebenarnya pada pokoknya sama. Ya, dari sisi kaidahnya sama ini pada pokoknya. Bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum perdata material. Oleh karena itu, hukum acara perdata ini sering pula disebut dengan hukum formil. Ya, jadi tata cara atau prosedur penegakan hukum perdata material itu. Ada perjanjian utang piutang, nggak dibayar tuh utangnya. Ya, sedangkan tidak ada jaminan kebendaan. Tentu saudara tidak bisa langsung mengeksekusi harta benda dari debitor. Maka tentu saudara tidak bisa main hakim sendiri dengan menggunakan ormas. Yang lagi rame nih, ada sini anggotanya, lagi buka di mana-mana itu grip, ya. Lagi rame-rame itu. Saya mau daftar tapi belum tahu ambil formulir di mana, ya. Kan nggak mungkin saudara main eksekusi sendiri harta bendanya kan? Maka tentu saudara perlu melakukan upaya hukum. Nah, prosedur penegakan hak saudara tadi selaku kreditor tentu harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Itulah yang kemudian diatur di dalam hukum acara perdata itu ya. Jadi saya kira saudara udah paham betul ya. Nah, tentunya saudara untuk menguasai hukum acara tentu saudara juga harus memahami dengan baik hukum perdata materialnya. Ya. Maka kalau kita menempuh waktu itu di S1 untuk mengambil hukum acara paling tidak saudara sudah lulus hukum perdatanya. Ya, meskipun hukum perdata itu sekarang kurikulum baru masih terbatas hukum orang dan hukum benda. Dia hanya ngomong tentang buku 1 dan buku 2. Karena hukum perikatan kan ada mata kuliah tersendiri. Ya. Idealnya di masa lampau ini semester 5. Saudara sudah menguasai hukum perdata, hukum perikatan, hukum kontrak. Karena tadi contoh nih, ada perjanjian utang piutang, pinjam meminjam uang. Saudara diminta mengajukan gugatan. Tentu saudara harus tahu dong, apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam itu. Harus tahu dong, nggak hanya meraba-raba, nggak jelas. Saudara gugatan nggak kacau balau itu. Apa hak kreditor, implikasi dari wan prestasinya debitor. Tentu harus saudara tahu dong, bagaimana pengajuan gugatan kalau ini berbasis pada gugat wan prestasi itu. Tentu berbeda kalau ini adalah perbuatan melanggar hukum. Secara garis besar kan kita tahu gugatan bisa dibedakan, ada gugat wan prestasi kalau ini pelanggaran kontrak. Begitu juga ini adalah perbuatan melanggar hukum kalau ini adalah pelanggaran peraturan perundangan, pelanggaran hukum. Tapi selain itu saudara juga bisa temukan ya, selain 2 gugatan ini ya, ada gugatan lain selain 2 gugatan ini. Ya, harapannya saudara udah ngerti itu ya. Sudah tahu apa saja sih gugatan lain selain gugat PMH atau gugat wan prestasi. Ya. Jadi sekali lagi tentu harus menguasai hukum perdata materialnya juga ya. Belajar hukum acara saudara tentu tidak hanya baca buku saja. Nggak bisa. Ya. Saya menekuni mata kuliah pertama saya itu hukum acara perdata di S1 2013 tuh. Nggak bisa hanya baca buku. Nggak bisa. Kita bisa memahami hukum acara itu kalau kita
ikut magang, ikut di kantor hukum, bahkan saudara ikut menangani suatu perkara. Waktu kuliah dulu ada mata kuliah praktik peradilan. Tentu dengan mengasah soft skill atau keterampilan itu bisa memahami, saudara punya kemampuan untuk memahami hukum acara perdata itu. Nah, saudara belajar hukum acara layaknya membaca sebuah cerita bersambung. Saudara tidak bisa hanya menguasai, oh saya hanya menguasai aspek pembuktian. Nggak bisa. Menguasainya tentu sesuai dengan tahapan, prosedur, tahapan, tata, mulai dari pengajuan pembuatan surat kuasa ya. Ini saya tampilkan ini. Saya langsung skip ya biar cepat. Nah ya, menguasai mungkin bagaimana cara pembuatan surat kuasa, pendaftaran gugatan, pembanggilan, mediasi dan seterusnya. Kalau ada satu dua bagian yang saudara tidak kuasai, ya tentu nanti saudara tidak bisa memahami hukum acara perdata dengan baik. Seperti saudara nonton drakor itu, ya. Jadi nonton apa itu Netflix misalnya, ya kan? Jadi kita harus bersiap untuk menunggu season kedua dan season ketiga. Gitu. Hanya nonton season 3 tanpa nonton season 2 kan kurang tuh, ya. Nah teman-teman, karena saya lihat banyak cewek-cewek di sini ya, banyak siapa andalannya? Gongyo gitu ya. Jadi tidak bisa saudara hanya menguasai hanya 1-2 tahapan, tapi mempelajarinya tentu. Begitu saudara waktu menempuh kuliah S1 dahulu kan mulai dari pemuatan surat kuasa sampai dengan nanti eksekusi. Jadi belajarnya seperti tahapan membaca cerita bersambung. Oke, saya skip saja, saya anggap yang penting-penting saja karena waktunya terbatas. Kita masuk ke dasar hukum ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tentu kita paham juga ya bahwa sampai dengan detik ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang acara perdata. Kita nggak punya. Kita masih menggunakan peninggalan kolonial itu. Ya. Karena kita tahu bahwa pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 dan pasal 2, sepanjang belum diadakan secara khusus ya peninggalan kolonial ini kita masih gunakan, termasuk BW kita ya. Termasuk BW kita ini, kawah perdata kita kan masih kita pakai itu. Ya, meskipun BW ini kan sudah tidak utuh lagi ya, khususnya buku 1 dan buku 2. Gitu. Buku 1 dan buku 2, praktis hanya buku 3 yang masih lengkap itu. Ya. Nah saudara, yang pertama tentu HIR. Het Herzien Indonesis Reglement. Sebenarnya terjemahan resminya itu Inland Reglement. Het Herzien Inland Reglement. Apa itu inland? Pribumi. Ya. Kita tahu bahwa pada saat itu ada 131S, 163 yang membedakan golongan penduduk Hindia Belanda dan hukumnya. Ya. Jadi kan dia bedakan tuh. Ada golongan timur asing, golongan pribumi, golongan Eropa. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana beracara untuk wilayah Jawa dan Madura, saudara harus punya pakai HIR. Tapi kalau nanti saudara berperkara di Medan sana, misalnya di kampungnya Om Hotman itu, ya, saudara nggak pakai HIR, tapi pakai Reglement Bowieten Gewesten, RBG, Reglement Bowieten Gewesten. Termasuk saudara, karena di dalam HIR maupun RBG ini tidak mengatur secara khusus, kita juga menggunakan RV ini. Reglement of the Bergelijk Resvordering, yang sebenarnya ini sudah tidak berlaku, saudara. Karena RV ini digunakan untuk golongan Eropa. Untuk golongan Eropa ini. Tapi karena di dalam HIR maupun RBG tidak mengatur ketentuan-ketentuan dalam RV ini kita gunakan. Seperti nanti kita lihat nih, berkaitan dengan pencipta persamaan, berkaitan dengan perlawanan, berkaitan dengan masuknya pihak ketiga dalam proses perkara. Itu enggak ada di dalam HIR RBG. Ketentuan RV kita gunakan. Ya. Nah, saudara, buku 4 BW kita itu juga sebagai sumber hukum acara, khususnya berkaitan dengan pembuktian. Ya, itu juga sebagai sumber hukum acara. Nah, kemudian Undang-Undang 2047. Ini saat upah pasti keluar ya. Dasar-dasar hukum ini.
Undang-Undang 49 2009 dan perubahan yang kedua. Saudara, peradilan umum, Undang-Undang Mahkamah Agung. Saudara nanti bicara tentang upaya hukum kasasi, upaya hukum PK. Itu diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Undang-Undang 48 2009 mengenai prinsip-prinsip. Ini diatur tentang kekuasaan kehakiman ya. Peraturan Mahkamah Agung, makin banyak nih. Berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok, berkaitan dengan mediasi, berkaitan dengan apalagi gugatan sederhana, perkara berkaitan dengan arbitrase Perma 3 2023, perkara lingkungan hidup Perma 1 2023 dan lain-lain sebagainya. Karena untuk mengisi kekosongan di dalam hukum acara, Mahkamah Agung berwenang dong untuk mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Ya. SEMA, kita tahu bahwa surat edaran itu bukan peraturan perundang-undangan, saudara. Ya, tetapi hanya sebagai pedoman bagi hakim, bukan sumber hukum acara. Bukan peraturan perundangan, tapi substansi SEMA ini, saudara, juga mengatur berkaitan dengan hukum acara. Contoh, saudara lihat SEMA 10 2009 yang diubah dengan SEMA 7 2012. Kemudian SEMA 3 2018, SEMA 4 2016 bicara tentang PK, peninjauan kembali. Surat Rumusan Kamar Perdata Umum angka 5. Itu mengatur apa kriteria peninjauan kembali yang dapat diajukan peninjauan kembali yang kedua kali atau PK atas PK. Ini kan penyimpangan-penyimpangan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Tetapi ketika ada putusan yang saling bertentangan, maka dimungkinkan diajukannya PK yang kedua kali atau PK atas PK. Itu bicara tentang hukum acara juga. Ya, dan sebagainya. Dan verset misalnya, perlawanan pihak ketiga. Apa kriteria perlawanan pihak ketiga yang bisa dilakukan? Tersebar nih aturannya nih. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan pedoman SEMA 3 2018. Rumusan Kamar Perdata Umum angka 2. Saudara cek itu. Apa kriteria dan verset yang bisa diterima? Jurisprudensi, saudara. Jurisprudensi juga sebagai sumber hukum kita, hukum acara kita. Contoh nih, bagaimana kalau misalnya eksekusi yang sudah dilaksanakan ternyata putusan yang menjadi dasar eksekusi itu dibatalkan oleh putusan yang lain atau putusan selanjutnya. Gimana nasibnya eksekusi yang sudah dilaksanakan itu? Nggak ada di dalam peraturan perundangan. Kita lihat di dalam sikap pengadilan kita seperti apa. Ya. Bahkan juga berkaitan dengan doktrin-doktrin itu sebagai sumber hukum acara gitu. Jadi memang ini salah satu hambatan ya, saudara. Tidak hanya bicara tentang dalam konteks penegakan hukum ya, kita tidak hanya mendapat tantangan dari sisi non teknis aparat penegak hukumnya gitu ya. Tapi sumber hukumnya juga menjadi persoalan. Ya. Orang-orang kan mau mengajukan gugatan mikir-mikir itu. Waduh, Pak, berapa lama saya kalau mau gugat tagihan saya ini, Pak? Syukur-syukur, Pak, kalau dia masih ada harta bendanya, Pak. Kalau dia sudah kadung mengalih-alihkan harta bendanya gimana? Bisa nggak, Pak, dipidanakan ya, Pak? Tadi malam ngobrol-ngobrol. Ini kan utang piutang, bagaimana caranya mau dipidana gitu? Iya, Pak, masa nggak bisa, Pak? Bisa nggak dipleset-plesetkan jadi penipuan, Pak? Supaya nanti kalau TSK kita bisa mediasi nanti. Restoratif justice. Nah, ini disalahgunakan dari RJ itu ya. Teman-teman dalam praktik saya kira lebih paham tuh, ya. Karena kenapa orang mengajukan gugatan mikir-mikir mau berapa tahun ini barang ini. Itu menjadi hambatan, saudara. Ya. Atau Pak, bisa nggak dipilotkan aja nih orang ini. Ya. Yang penting terpenuhi dua kreditor dan utang yang jatuh tempo bisa dibuktikan dengan sederhana. Kalau gugut lama banget, Pak, dipilotkan aja, Pak, 60 hari berkekuatan, pasti putus tuh. Ini yang menjadi catatan, saudara, berkaitan dengan hukum acara perdata kita itu. Oke ya, teman-teman nanti baca. Prinsip-prinsip nanti dibaca sendiri. Ya, teman-teman nanti baca sendiri prinsip-prinsip. Ini 100% pasti keluar di UPA. Jadi pasti ada dasar hukum, ada prinsip-prinsip. Tentu juga saudara sebagai lawyer ya tentu juga harus tahu dong asas-asasnya itu ya, prinsip-prinsip. Saya kira yang pertama sederhana, cepat, dan biaya ringan ya. Ini prinsip fundamental dan universal dalam berbagai hukum acara. Bahwa berperkara itu sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ini dinormalkan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, hakim bersifat menunggu gitu. Nggak bisa hakim minta supaya gugatan itu diajukan padanya. Itu, ya. Oh itu ada sengketa di daerah itu. Sudah, ajukan gugatan biar kami putus. Nggak mungkin, dia sifatnya menunggu. Gitu. Hakim bersifat pasif gitu. Tergantung pada bukti-bukti, dalil-dalil yang diajukan para pihak. Sifat terbukanya persidangan, kecuali untuk perkara-perkara tertentu ya, berkaitan dengan keluarga dan kesusilaan, ini kan sifatnya tertutup ya, kan nggak enak itu. Perkara perceraian kemudian terbuka untuk umum, ya. Nanti ketahuan tuh bapaknya senang pijet itu, ya, gitu ya. Itu wah itu nakal memang bapaknya itu. Ya. Saya ikut sidang kemarin itu. Itu banyak member-member di spa-spa itu, ya. Bikin cemburu istrinya itu. Kan nggak enak tuh. Makanya untuk perkara-perkara itu sifatnya tertutup, tetapi pada saat penjatuhan putusan dia harus dijatuhkan pada putusan yang terbuka untuk umum. Sekarang melalui court ya. Kemudian ini juga prinsip fundamental ya, audi et alteram partem. Ya. Ini juga dinormalkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Listening to the both side. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Jadi harus mendengar ya, audi ya, et alteram partem. Jadi dia harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Ya. Nah kemudian aktor secutor forum rei bahwa gugatan itu diajukan pada domisili tergugat, tapi nanti kita diskusikan ya dan pengecualiannya. Lalu kemudian ius curia novit, ini juga dinormalkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dilarang menolak, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim dianggap tahu hukum gitu. Nggak bisa kemudian dia bilang, oh ini nggak ada aturan yang nggak bisa diputus. Nggak bisa. Hakim melakukan penemuan hukum. Ya. Berperkara dikenakan biaya. Oh iyalah. Gitu. Apalagi lawyer, wah PKPA larang rek. Masa berperkara gratis. Kecuali nanti untuk perkara-perkara prodeo ya. Bagi mereka yang tidak mampu. Nanti kita lihat. Nah ini kemudian juga prinsip khusus ini di dalam acara perdata saudara. Adanya larangan ultra petitum partium. Larangan ultra petita. Ultra melebihi petitum. Melebihi apa yang diminta. Hakim dilarang mengabulkan melebihi apa yang dituntut. Kalau itu kemudian dilakukan, maka ini dapat menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum. Diminta 100 juta, ya jangan kau kabulkan 150 juta. Gitu. Meskipun menurut hakim itu lebih adil. Kurang boleh, atau bahkan menolak karena tidak bisa membuktikan, ya tentu saja. Gitu, ya. Tapi dia secara prinsip tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut. Ini lazim keluar ini di UPA ya. Teman-teman nanti cek ini ya. Larangan ultra petitum partium. Nah, kemudian kita bergeser pada kompetensi. Ya. Kompetensi saya garis bawahi saja, nanti teman-teman lebihnya lebih baca, bahwa pada hakikatnya kita bisa pahami bahwa kompetensi itu bisa dibedakan atas dua ya. Ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif ya. Nah, tentu kalau kita bicara kompetensi absolut ini berkaitan dengan jenis perkaranya, gitu ya. Jenis perkaranya. Kita tahu persis bahwa setiap badan peradilan ini itu memiliki kompetensi sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan jenis perkaranya. Sesuai dengan kompetensi yang ditentukan oleh undang-undang, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita tahu bicara berkaitan dengan kompetensi relatif, ini berkaitan dengan pertanyaan setelah kita bisa menentukan, oh ini bicara kompetensi dari pengadilan umum, pengadilan negeri. Ya. Maka kompetensi relatif itu berkaitan dengan pengadilan negeri yang mana yang punya kewenangan untuk mengadili perkara itu. Nah, saudara, penentuan kompetensi relatif kita lihat ketentuan di dalam pasal 118 HIR dan padanannya di pasal 142 RBG. Ya, ini teman-teman saya minta perhatikan betul ini. Ini biasanya 100% keluar ini. Ya.
Dan saudara ketika nanti jadi lawyer ya, jadi kuasa hukum mengajukan gugatan, hati-hati salah menentukan kompetensi. Ini bahaya nanti ya. Tidak hanya kompetensi absolut juga sering berjanji masalah ya. Kompetensi absolut misalnya, seringkali ada perkara-perkara yang saling beririsan. Saudara mau mengajukan gugatan AJB, pembatalan akta jual beli, juga sekaligus minta pembatalan sertifikat ya. Ya tentu tidak bisa mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di pengadilan umum. Gitu. Karena itu masuk kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara. Gitu ya. Karena sertifikat itu adalah produk tun, ya. Dia adalah keputusan tata usaha negara. Hati-hati saudara nanti bikin gugatan. Ya. Maka cukup saudara mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta jual belinya. Itu jelas di pengadilan umum. Tetapi nanti saudara di petitum selanjutnya saudara bisa minta di dalam gugatan agar supaya sertifikat itu tidak memiliki kekuatan, bukan membatalkan. Kalau membatalkan nanti di NO saudara disuruh ke PT UN saudara. Saudara bisa lihat pedomannya di dalam SEMA 10 2020 rumusan Kamar Perdata Umum angka 2. Ya, itu ada pedomannya itu. Hakim PN tidak berwenang. Hakim PN tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat, tetapi Hakim PN punya kewenangan untuk menyatakan sertifikat tidak memiliki kekuatan. Hati-hati loh, nanti bikin gugatan. Termasuk juga kompetensi relatif ya. Nah ini saudara 118 ayat 1 bahwa gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Tergugatnya ada di Jayapura, tergugatnya ada di Sorong, ada di Lombok. Ya gugatan harus diajukan ke sana. Aduh Pak, jauh Pak, mahal Pak. Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah, nggak usah gugat. Ini adalah prinsip ya 118 ayat 1. Tetapi nanti saudara perhatikan, ada opsi. Ada opsi saudara, kalau terdiri dari lebih dari satu tergugat. Ya, 118 ayat 2. Dalam hal beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke PN pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Satu, T1 ada di Surabaya, T2 ada di Malang, T3 ada di Jakarta Pusat, T4 ada di Denpasar. Kemana gugatan? Kemana Pak? Kalau Bapak kemana? Wah keliru Bapak. Kalau saya Denpasar Pak. Ya, gugat di Denpasar. Kenapa? Sidangnya hari Kamis itu. Nanti izin sama istri, oh ini sekaligus meeting dengan klien, pulang hari Minggu. Gitu. Jadi Sabtu pulang kita bisa ke beach sport dulu, gitu. Ke mana beach club, gitu. Pernah Pak? Ah, kelihatan wajahmu memang prihatin ini. Ya. Jangan serius-serius, sekali-sekali pijet biar panjang umur tuh kayak bapaknya di belakang, senior-senior tapi sehat-sehat ya Pak ya. Ini diajari Pak anak muda ini Pak. Wah, masih muda udah lemes gini Pak. Gimana? Tapi Mas, senang cewek tuh. Loh, saya nggak tahu kalau passionnya beda, dia tersinggung nanti. Pak, saya nggak suka cewek, kenapa disuruh ke beach ball gitu? Beach club ya, sorry. Saya passion saya beda ya, fetisnya beda Pak. Gitu. Canda loh ya, ini biar nggak ngantuk. Ini hari Sabtu enak karaoke, ini kita malah belajar di sini. Ini mbak-mbaknya nanti habis ini ya. Gimana biasanya Mas? Rasa sayangnya? Wah, prihatin lagi saya Pak. Dananya lagi dipinjol lagi ya. Canda ya. Nih, maaf Pak, ini Pak Kiai di belakang maaf. Jadi 118 ayat 2 tadi ada pilihan Saudara ya, ada pilihan ya. Tapi nanti hati-hati ketika nanti lebih dari satu, tetapi nanti ada debitor, pokok, ada penanggung. Ini nggak ada, ini nggak ada pilihan loh ini. Ini misalnya dalam perjanjian penanggungan, ya perjanjian penanggungan utang. Pernah dengar toh? 1820 sampai 1850 teman-teman nanti baca itu perjanjian penanggungan utang bortoh itu loh ya bisa dalam bentuk personal garanti PG itu bisa dalam bentuk corporate garanti gitu ya jadi ada pihak ketiga yang menanggung utangnya dari debitor kalau dalam kondisi seperti ini tidak ada pilih tidak ada opsi
Gugatan itu harus ditujukan ke domisili si debitor. Ya, nggak bisa saudara opsi. Ya. Lalu kemudian kalau tidak diketahui tempat tergugat, maka diajukan di tempat tinggal penggugat. Nah, ini saya minta saudara pahami ya. 118 ayat 3, kalau ini objeknya benda tidak bergerak. Nanti padanannya saudara lihat di RBG. Ini beberapa kali keliru yang ini. Beberapa kali keliru mengenai forum resita ini. 118 ayat 3. Saya bacakan lengkap ya. Jika orang yang digugat, ini terjemahan Tresna, ini lebih mudah ya dibanding terjemahan yang lain. Saya rekomendasikan saudara baca Tresna punya ya. Yang nggak tahu nanti kalau RUU acara perdatanya sudah disahkan, kita lagi proses ya. Saya juga ikut dari UNER yang aktif itu Prof. Saleh, mantan WKMA Mahkamah Agung ya. Nanti kalau sudah disahkan ya, itu sudah masuk program prioritas, prolegnas prioritas tuh. 24, 29 ya. Kalau nggak karam ini ya. Katanya akan disahkan. Mudah-mudahan ya. Tapi beberapa prinsip secara fundamental sama ya. Nah, saudara perhatikan 118 ayat 3. Jika orang yang digugat tidak bertempat tinggal yang dikenal, berarti tidak diketahui ya. Lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui, atau jika orang yang digugat ya tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang menggugat, atau salah seorang daripada orang yang menggugat itu, atau tuntutan itu tentang barang tetap berarti benda tidak bergerak, termasuk tanah misalnya, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu. Jadi apa yang bisa kita pahami? Kalau domisili tergugatnya tidak diketahui, maka gugatan itu diajukan di mana benda itu berada. Ya. Bendanya ada di Gresik, Pak, ya gugatan di PN Gresik. Tetapi harus diingat, kalau domisili tergugat diketahui, saudara tetap harus pakai 118 ayat 1. Atau 118 ayat 2, kalau lebih dari 1 tergugatnya. Bukan pakai 118 ayat 3 ini. Ini yang keliru banyak ini. Oh Pak, ini objeknya di Gresik. Padahal tergugatnya di Surabaya. Lu enggak Pak, ini harus di Gresik karena ini benda tidak bergerak. Waduh, mata ini orangnya. Di NO gugatanmu. Kalau ada eksepsi. Karena ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Tergantung pada eksepsi. Catat baik-baik, baca baik-baik 118 ayat 3 itu ya. Kemudian 118 ayat 4, ini kalau ada pilihan domisili. Ya, pilihan domisili. Dalam kontraknya sudah menentukan bahwa ketika terjadi sengketa adalah para pihak sepakat untuk memilih kompetensi, memilih di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Ya sudah, saudara nggak bisa lagi melenceng daripada pilihan domisili itu. Ya. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap pengadilan negeri dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara. Gugatan dapat diajukan ke PN di mana departemen, sekarang kementerian ya, yang bersangkutan berada. Nah, begitu juga saudara perhatikan pasal 100 RV, kalau misalnya saudara berperkara dengan warga negara asing ya, atau badan hukum asing, pada hakikatnya setiap warga negara asing atau badan hukum asing pasal 100 RV dapat diajukan di wilayah manapun di Republik Indonesia ini. Tapi dalam praktiknya biasanya diajukan di PN Jakarta Pusat. Ya. Saudara perhatikan ya pasal 100 ini. Ya. Ini kita belum bicara tentang pelaksanaan putusan ya. Saudara gugat di PN Jakarta Pusat atau di PN Surabaya kan ya putusan PN-nya kan nggak bisa dilaksanakan di Singapura misalnya, tidak bisa dilaksanakan di Vietnam sana kan banyak aset-aset. Nggak bisa karena kita belum punya perjanjian berkaitan dengan lintas jurisdiksi putusan ini. Gitu ya. Tapi pada hakikatnya saudara
itu bisa digugat di wilayah manapun Republik Indonesia. Lazimnya dalam praktik teman-teman itu mengajukan di PN Jakarta Pusat untuk memudahkan proses pemanggilan. Karena pemanggilannya lama itu, 6 bulan tuh. Kalau di wilayah luar Republik Indonesia. Nah ini ilustrasi. Saya pengen pendengar kalian. Gantian ngomong lah, capek juga nih. Nanti 4 jam kita ini. Ahmad Subarka dia ada di Surabaya, menggugat Budi Sudarmono di Solo, ya domisili Solo ini, si Budi ini. Dan Catur Kurniawan Surabaya penanggung di Pengadilan Negeri Surabaya atas utang dari Budi Sudarmono yang telah jatuh tempo namun belum juga dibayarkan meskipun telah disomasi. Dalam perjanjian itu Budi Sudarmono juga telah memberikan jaminan berupa atas tanah SHM nomor 10 Sidoarjo yang berada di Sidoarjo. Ya. Budi Sudarmono dalam eksepsinya mengajukan bahwa PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini. Apabila saudara sebagai hakim, apa putusan saudara atas eksepsi ini? P di Surabaya, T domisili Solo, penanggungnya di Surabaya, ada objek jaminan berupa tanah yang ada di Sidoarjo. Digugat di PN Surabaya. Kondisi seperti ini saudara kabul eksepsi atau tolak eksepsi? Kenapa Pak? Berarti harus di mana nih Pak? Solo. Harusnya di Solo? Di Solo. Tolak atau kabul Pak? Karena ini tadi kan ditentukan di Surabaya. Iya Pak. Nah, Surabaya itu kan tempat penanggungnya. Sedangkan kan tergugatnya posisi di Solo. Nah, penggugat di Surabaya. Nah, maka harus sesuai yang di tergugatnya. Berarti eksepsinya kabul apa tolak? Ditolak. Eksepsi, masa ditolak? Kabul. Diterima eksepsinya Pak. Jadi kalau tolak eksepsi berarti PN Surabaya punya kewenangan gitu loh Pak. Berarti kabul eksepsi, diterima eksepsinya. Ya, kalau tolak berarti PN Surabaya punya kompetensi mengadili itu. Gitu. Berarti kabul ya. Harusnya kemana? Solo. Harusnya di Surakarta sana, PN Surakarta sana. Ya. Jadi itu penanggung ya nggak bisa, nggak ada opsi di sini. Tidak ada opsi ya. Tanahnya apa ya nggak ada urusan dengan objek itu kan juga itu kan juga jaminan ya. Nah kalau ini sering nih PT ABC ini badan hukum nih penggugat mengajukan gugatan One Prestasi PT XYZ yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Ya, jadi tergugatnya di Jakarta Pusat. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, domisili kantor cabang PT XYZ yang berada di Surabaya. Karena menurut penggugat, peristiwa hukum dan perjanjian terjadi di Surabaya. Serta seluruh pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui kantor cabang tersebut. Gugatan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pertanyaannya adalah, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut? Ingat, PT kan berkedudukan ya. Ada PT itu kan badan hukum yang saudara lihat di anggaran dasarnya, saudara juga bisa lihat company profile-nya di AHU. Dia kan punya tempat kedudukan tuh. Jakarta Pusat. Tapi PT XYZ ini punya kantor perwakilan, punya kantor cabang di kota Surabaya. Ya. Si penggugat, gugatnya di Surabaya. Gitu ya.
Saudara perhatikan baik-baik di hukum perusahaan ya, hukum perseroan. Kantor cabang atau kantor perwakilan itu bukan badan hukum yang mandiri. Dia tidak terpisah dengan kantor pusatnya, dengan kedudukannya. Kepala kantor cabang atau kepala kantor perwakilan, dalam tanda kutip, dia adalah perpanjangan tangan dari direksi. Dia memperoleh kuasa dari direksi. Pasal 103 Undang-Undang PT kita. Nah, tetapi dalam konteks hukum acara seperti ini, boleh nggak digugat di domisili kantor cabangnya? PT ini harus dibaca di Jakarta Pusat loh ya. PT ini harus dibaca dia berkedudukan di Jakarta Pusat. Kalau saudara sebagai hakim gimana? Sering loh ini dalam praktik saudara. Boleh nggak? Boleh. Kenapa Pak? Ya, jadi kantor cabang atau kantor perwakilan itu dianggap pula sebagai domisili. Ini teman-teman di hukum perseroan teriak-teriak nih. Itu bukan badan hukum mandiri itu. Beda itu. Gak bisa dipisahkan dengan badan hukumnya yang berkedudukan di sesuai dengan anggaran dasarnya. Tapi menurut sikap pengadilan, ini jurisprudensi tetap. Saudara lihat ini dalam praktik sudah dilaksanakan. Kantor cabang, kantor perwakilan dianggap pula sebagai domisili hukumnya. Oke ya, teman-teman. Nah, ini nggak usah gampang. Nah, ini kalau ini agama Islam. Ini absolut ini ya, kompetensi absolut ini. Cari istri agama Islam. Agama Hindu atau bukan Islam ya di PN. Sengketa waris Islam. Enteng pengadilan agama. Gugatan ganti rugi orang-orang yang beragama Islam. Oke. Ganti rugi. Orang Islam semua nih, Habib-Habib semua nih. Ya, nggak diragukan lagi nih. Kemana? PN, ojo PA, wah, itu Islam Pak, itu Habib nih, enggak. Kompetensi absolut pengadilan agama sudah dibatasi ya, pasal 49 Undang-Undang 3 2006. Hanya 7 biji itu. Di luar itu bukan kompetensinya. Ya. Sengketa klausul arbitrase ya tentu wajib untuk diselesaikan di arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang 3099, pasal 11 ayat 2 Undang-Undang 3099. Kalau ada klausul arbitrase meniadakan kompetensi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Ketenagakerjaan di mana? BHI. Likuidasi bank LPS. Niaga. Gugatan PMH? Oh iyalah, wes. Ya. Hati loh nanti keliru. Wah, sini-sini, ya. Nah, saudara ya, alur perkara saudara lihat nanti mulai pendaftaran gugatan, pemanggilan, lalu kemudian sidang pertama, ada kondisi-kondisi pada sidang pertama seperti apa, lalu kemudian wajib untuk mediasi, kemudian dilanjutkan agenda pembacaan gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan, putusan, upaya hukum, ya, bisa banding, bisa kasasi, bisa PK, ya, dan kalau kemudian terakhir eksekusi, ya, teman-teman nanti pahami alurnya. Oke, untuk perkara saya kira sudah kita pahami. Pada hakikatnya terdiri dari 2 jenis. Ada dalam bentuk permohonan, ada yang dalam bentuk gugatan. Ya. Nah, permohonan ini tanpa ada perselisihan hak. Permohonan ganti nama, permohonan perwalian, permohonan penetapan ahli waris, ya, permohonan RUPS oleh pemegang saham, gitu ya. Karena direksi atau dewan komisaris tidak melaksanakan RUPS misalnya. Kalau dia gugatan itu termasuk di dalamnya ada perselisihan hak, contentious, ada sengketa di dalamnya. Maka dia harus dalam bentuk gugatan. Hakim nanti akan menjatuhkan namanya putusan. Putusan inilah sebagai penyelesaian dari sengketa para pihak. Makanya dia harus diputus, ya. Putusan ini sebagai penyelesaian sengketa. Siapa yang pemiliknya? Para pihak tidak ada kesepakatan. Ya diputus. Putusan ini sebagai penyelesaian di antara mereka. Oke ya. Nah, saudara nanti perhatikan di pengadilan negeri itu ada macam-macam ya. Termasuk juga ada pengadilan khusus di dalamnya.
pengalihan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Nah, untuk gugatan, saudara, ada yang tadi permohonan, ada contentious. Contentious ini, saudara, ada biasa, ada gugatan sederhana, ada gugatan perwakilan kelompok, ada pula gugatan untuk kepentingan umum. Citizen lawsuit ini. Perkara-perkara konsumen misalnya, atau perkara-perkara lingkungan. Ini banyak loh, ini berhamburan nih kalau kalian ngikutin nih. Berkaitan dengan perubahan iklim atau pencemaran lingkungan. Yo, di mana-mana nih. Ya, saya berapa waktu terakhir diajak ngobrol-ngobrol ini. Ya. Sengketa-sengketa, gugatan-gugatan yang diajukan oleh warga negara di mana negara dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya. Ya, ini banyak nih gugatan untuk kepentingan umum. Jadi bukan ganti rugi dia. Gugatan yang ditujukan agar supaya memerintahkan kepada pemerintah itu untuk melaksanakan fungsinya. Ya. Kemarin Jakarta diputus tuh, ya, Pemprov Jakarta diputus untuk segera mengurangi tingkat emisinya dan sebagainya. Teman-teman lihat tuh, ya. Nah, begitu juga saudara nanti lihat ada beberapa kompetensi lain seperti keberatan atas putusan KPPU. Dulu itu di pengadilan umum, sekarang masuk pada wilayah kompetensi pengadilan niaga setelah Undang-Undang Ciptaker itu. Lalu kemudian saudara keberatan atau pembatalan terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase dia berkekuatan hukum tetap pasal 60 Undang-Undang 3099. Tapi kalau dia melanggar ketertiban umum maka bisa diajukan pembatalan pasal 70. Itu di pengadilan umum ya. Kalau ini basyarna syariah, akadnya syariah ya tentu di pengadilan agama ya. Begitu juga saudara terhadap putusan BPSK, begitu juga untuk perkara partai politik. Ini perkara prodeo saudara, Perma 1 2014 ya, layanan untuk berperkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Teman-teman nanti perhatikan. Nah, saudara, untuk kuasa dan surat gugatan nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Zamroni. Ya, saya skip karena nanti saudara saat ujian ya akan diminta membuat surat kuasa dan surat gugatan atau permohonan. Saya skip saja ini ya. Surat gugatan saya skip. Kemudian kita masuk pada acara istimewa. Nah, saudara perhatikan bahwa bisa saja nanti dalam kondisi tertentu pada sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan, maka bisa terjadi beberapa kondisi pada sidang yang pertama. Bisa penggugatnya hadir, tergugatnya juga hadir, ya toh. Bisa penggugatnya hadir, tergugatnya yang tidak hadir, atau beberapa orang dari tergugat itu tidak hadir. Penggugat kuasanya tidak hadir, sedangkan tergugat kuasanya hadir. Justru penggugatnya yang nggak hadir. Atau bisa terjadi kondisi dua-duanya nggak hadir. Maka saudara nanti perhatikan, kalau dua-duanya hadir, maka tentu wajib kemudian setelah itu menempuh para pihak untuk menempuh mediasi. Ya. Lalu bagaimana kalau kemudian misalnya tidak hadir si tergugat atau beberapa orang tergugat, dipanggil kembali, ya, dipanggil kembali. Kalau kemudian setelah dilakukan pemanggilan selanjutnya tidak datang, ya maka kemudian perkara dilanjutkan dengan pembuktian secara sepihak dan hakim nanti akan menjatuhkan putusan first take terhadap si tergugat itu. Lalu bisa saja terjadi penggugatnya yang nggak hadir gitu. Maka opsinya ya biasanya dipanggil lagi. Ini kebebasan bagi hakim ya, tapi tentu dalam praktik dipanggil lagi. Tapi kalau kemudian tidak hadir, maka gugatan nanti akan dinyatakan gugur. Ya, gugatan gugur. Teman-teman nanti baca. Nah, atau kedua-duanya tidak hadir. Ya gugatan gugur. Ya, gugatan gugur. Nah, saudara, bagi pihak tergugat tadi, misalnya alternatif kita bicara tergugatnya tidak hadir, maka kemudian bagi tergugat itu dapat dijatuhkan putusan first take. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran dari si tergugat. Penggugatnya diberitahukan. Nah, selanjutnya bagi tergugat tadi itu dapat mengajukan upaya hukum verset. Verset, tegen, first take. Hati-hati ya, verset ini ada 3 macam jenis.
ada verstek and verstek, perlawanan terhadap putusan verstek, pasal 129. Ada yang kita kenal dar dan verset, perlawanan pihak ketiga, pasal 195 ayat 6 ayat 7, pasal 208 HR. Teman-teman cek itu. Termasuk sekarang di dalam SEMA 3 2018, rumusan Kamar Perdata Umum angka 2. Ya, perlawanan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan party verset, perlawanan pihak. Jadi pihaknya tereksekusi itu, pihak yang dijatuhi sita itu yang kemudian mengajukan perlawanan. Perlawanan pihak, pasal 207 HIR. Ya, teman-teman nanti baca itu. Ya. Nah, tadi saudara, kita kembali ke putusan verstek. Terhadap tergugat tadi, itu dapat mengajukan verset. Nah, perhatikan tenggang waktu verset. Tenggang waktu verset itu dihitung 14 hari terhitung sejak adanya pemberitahuan isi putusan verstek apabila disampaikan kepada pribadi tergugat sendiri. Jadi kalau misalnya tergugat itu diberitahu, Pak ini sudah diputuskan verstek oleh PN Surabaya, maka dia punya waktu 14 hari untuk mengajukan verset. Kalau ternyata dia tidak menerima sendiri pemberitahuan putusan verstek itu, dia punya waktu 8 hari untuk mengajukan verset setelah unmanning. Kan mau dieksekusi nih barang nih misalnya. Mau dieksekusi nih. Ya. Mau dieksekusi, tentu kan sebelum dilakukan eksekusi kan tergugatnya akan di-unmanning dulu. Diperingati terlebih dahulu. Pasal 196 HIR. Diperingati dulu nih supaya dia melaksanakan putusan itu secara sukarela. Kalau dia terima ini unmanning, maka dia punya waktu 8 hari untuk mengajukan verset. Karena kalau dia 8 hari tidak melaksanakan putusan secara sukarela kan nanti akan jatuh sita eksekusi. Ya. Apabila lewat waktu gugur hak tergugat untuk mengajukan perlawanan, tergugat dianggap menerima putusan verstek. Nggak bisa lagi ya. Tetapi kemudian kalau adanya verset maka putusan verstek menjadi mentah kembali, diulang kembali. Ya. Diulang kembali itu perkara itu. Pemeriksaan verset berdasarkan pada gugatan semula melalui pemeriksaan dengan acara biasa. Jadi sama acaranya tuh. Ada mediasi, ya, lalu kemudian ada jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Oke, nanti dibaca sendiri. Saya skip saja. Nah, kemudian kita geser. Gugatan perwakilan kelompok, GPK atau class action. Nah, ini banyak juga ini ya, perkara lingkungan, perkara konsumen, di mana para pihaknya banyak, sehingga tidak efektif kalau ini melalui gugatan biasa. Ya. Penggugatnya ada 150 orang. Mau pakai gugatan biasa, waduh. Berarti harus ada 150 kuasa, ya. Harus ada uraian identitas di dalam gugatan, 150 orang itu. Positanya juga harus dijelaskan masing-masing. Ini tentu tidak efektif kalau dengan acara biasa. Makalah digunakan acara khusus. Class action. Teman-teman baca Perma 1 2002. Ya. Ini tentu untuk menyederhanakan akses publik untuk memperoleh keadilan serta efisiensi pemeriksaan perkara yang menyangkut atau merugikan banyak orang. Jadi ada satu orang atau beberapa orang yang bertindak mengajukan gugatan mewakili orang banyak. Seperti kemarin misalnya. Udah telat, ojo santai-santai. Nah, seperti contohnya saudara, yang dirugikan itu ada 150 orang kan tadi kita ilustrasikan. Maka satu orang atau beberapa orang itu kemudian mengajukan gugatan yang mewakili orang banyak tadi. Ya. Nah, teman-teman nanti perhatikan
Persyaratannya di dalam Perma 1 2016. Di dalam Perma ini menggunakan istilah gugatan perwakilan kelompok. Jadi nggak pakai istilah class action tuh, ya. Yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih, orang itu bertindak mewakili anggota kelompok untuk dirinya sendiri. Jadi salah seorang korban dalam tanda kutip yang dirugikan, dia mengajukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Jadi nggak boleh berbeda-beda. Harus sama nih peristiwanya. Ya. Nah, saudara perhatikan nanti syarat formil pengajuan class action ini. Ini teman-teman LSM ini udah paham betul ini. Ya. Ada kelompok. Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok. Jadi ada kelompok tertentu. Nanti kita lihat ya. Jadi harus didefinisikan kelompok tertentu ini yang mana. Misalnya warga, kecamatan, kelurahan A, RT sekian, RW sekian, jalan sekian yang terdampak pada pembuangan limbah dari pabrik X. Jadi harus didefinisikan tuh. Di mana warga di jalan RT sekian-sekian ini jumlahnya 150 orang. Jadi ada definisi dari kelompok. Ya. Kesamaan fakta atau dasar hukum. Nggak boleh berbeda-beda. Jadi kalau tadi misalnya pencemaran lingkungan, nggak bisa kok gabung dengan sengketa kepemilikan tanah misalnya. Jadi nggak bisa disamakan. Itu harus dalam gugatan berbeda. Jadi harus dalam satu peristiwa fakta atau dasar hukumnya. Kesamaan pula dari sisi jenis tuntutannya. Perhatikan pasal 1 huruf A, huruf B. Nah, jumlah wakil kelompok dan anggota kelompok. Nah, saudara, wakil kelompok boleh terdiri dari satu orang, dapat juga terdiri dari beberapa orang. Jadi yang mengajukan gugatan ini bisa satu orang atau beberapa orang. Ya. Kalau kemudian dalam pengajuan gugatan itu menggunakan jasa advokat, misalnya ya, maka tentu perlu kuasa khusus. Ya, perlu kuasa khusus. Lalu kemudian anggota kelompok. Anggota kelompoknya banyak. Nah, di dalam Perma ini tidak diatur. Bagaimana definisi yang banyak itu? Ya, kan diatur tuh. Tapi banyak ya tentu atas dasar pertimbangan hakim. 20, 25 itu bisa saja definisikan banyak. Sepanjang dia memiliki peristiwa hukum yang sama, ya. Sehingga kemudian kalau 25 orang ini harus gugatan biasa terlalu sederhana. Tapi lazimnya itu selalu pasti di atas ratusan orang. Barusan kemarin 360-an orang ya di PN Surabaya. Jadi saudara, anggota kelompoknya banyak. Ya, banyak. Nah, formulasi gugatan saudara tentu yang pertama memenuhi syarat formil gugatan secara umum. Nanti Pak Zamroni ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, bagaimana perumusan gugatan untuk mencantumkan kompetensi relatif, kemudian ada uraian identitas, ada posita, ada petitum, ya. Jadi syarat formilnya gugatan secara umum. Nah, tetapi saudara perhatikan perumusan gugatan secara khusus untuk gugatan perwakilan kelompok di pasal 3. Jadi ini yang khusus ini, yang berbeda dengan gugatan secara umum tadi. Ada identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok, posita, penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok. Jadi kalau misalnya ini terbagi-bagi lagi dalam beberapa sub-sub lagi, itu bisa diuraikan. Ya. Petitum tentang ganti rugi jelas dan rinci serta memuat cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh anggota kelompok. Nah, kemudian saudara, ini yang kemudian berbeda juga dalam perkara perdata biasanya. Di mana di sini ada preliminary examination. Ya. Apa? Pemeriksaan pendahuluan tuh. Kalau di PT UN apa itu? Dismissal proses. Nah, ini sebenarnya teman-teman, tapi di RUU acara belum ada.
dalam beberapa tulisan, sementara juga ada tulisan saya, tapi belum publish itu, Scopus. Saya, teman-teman, ini sebagai bahan pemikiran ya. Sebenarnya ada beberapa perkara-perkara itu sudah bisa dipahami sedari awal, ini tidak bisa dapat diterima. Misal surat kuasa tidak sah, itu, gugatan kurang pihak, misalnya penggugat tidak punya kapasitas, itu kan sebenarnya sudah bisa diputus di awal gitu. Saudara mengajukan eksepsi, nanti setelahnya kita ngomong-ngomong eksepsi. Surat kuasa cacat. Tapi eksepsi itu diputus bersama-sama pokok perkara. Jadi kalian harus melalui tahapan pembuktian itu sekian bulan, bahkan tahun, ujung-ujungnya nanti NO. Ujung-ujungnya tetap NO. Sebenarnya perkara-perkara semacam itu ya bisa diantisipasi di awal. Kalau kita tadi misalnya mencontoh model dismissal proses yang ada di PT UN itu, preliminary examination, pemeriksaan pendahuluan. Nah, karena itu bisa diterapkan dalam beberapa perkara untuk perdata khusus ini, acara khusus ini, ya, seperti tadi gugatan sederhana, gugatan perwakilan kelompok, itu nanti dia periksa nih, apakah memenuhi syarat untuk berperkara class action. Nah, jadi ada pemeriksaan pendahuluan, saudara. Ya. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini atau pemeriksaan awal, hakim memeriksa dan mempertimbangkan adanya kelompok yang beranggota dengan jumlah yang banyak dan dapat dideskripsikan secara jelas dan spesifik. Wakil kelompok ini memenuhi syarat jujur dan kesungguhan. Ada nggak jujur ini, orang cari duit gitu. Ya. Nyari-nyari aja bikin ngajukan gugatan supaya nanti nego. Banyak kan? Saya nggak sebut tentu ya, ini lagi heboh ini negara kita ini. Ya. Lagi viral di mana-mana ini. Misalnya ormas-ormas tertentu, mohon maaf Pak. Ini anggota ormas, mohon maaf Pak. Saya takut nanti ya. Bahaya kita ini. Ya. Nanti dilaporin, wah kacau kita ini. Ya. Saya mau daftar Pak nanti kalau Bapak. Ya. Kan banyak itu gugatan-gugatan, saya tahu banyak lah Pak ini gugatan mengada-ngada ini Pak. Tapi kan hakim nggak boleh menolak perkara. Gugat, main media, ya. Menggerakkan massa, nutup sana sini, ujung-ujungnya nego lagi. Nggak mari-mari orang kerja ini, lari semua orang ke Kamboja itu. BYD, Hyundai lari semua tuh. Teriak-teriak nggak ada kerjaan. Kacau kita ini. Ya. Nah ini jadi salah satu di dalam Perma 1 2002 itu sudah memikirkan bahwa penggugat ini memang bersungguh-sungguh jujur gitu. Gugatan yang didasarkan pada itikat baik, bukan gugatan abal-abal. Vexatious litigation itu. Kan banyak itu. Gugatan abal-abal itu. Gugatan yang diajukan tanpa alasan yang jelas. Teman-teman baca itu. Vexatious litigation. Ya. Gugatan yang didasarkan pada itikat buruk. Terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum, terdapat kesamaan jenis tuntutan. Oke ya, saya skip saja. Nah, kalau kemudian saudara GPK-nya dinyatakan sah, oh boleh sah, hakim menjatuhkan putusan sela, boleh berperkara melalui gugatan sederhana diterima. Maka selanjutnya saudara memerintahkan penggugat untuk segera mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Jadi karena tadi saudara ini ya, si penggugat ini tidak ada kuasa khusus, kan nggak ada kuasa ini, nggak ada izin dalam tanda kutip. Maka selanjutnya anggota kelompok itu dilakukan pemberitahuan. Ya, lazimnya melalui kantor kelurahan atau kantor desa setempat. Ya. Maka akan dilakukan pemberitahuan bahwa ini ada perkara yang sedang berjalan, ya. Kalau misalnya ada anggota kelompok yang nggak setuju, dia bisa menyatakan keluar dalam proses perkara itu. Kalau tidak mengajukan pernyataan keluar, ya dianggap menerima. Ya. Itu ada formulirnya di dalam Perma 1 2002. Teman-teman nanti lihat tuh ya. Ada model pemberitahuan, ada pernyataan keluar, gitu ya. Ada lampiran formulirnya itu. Nah, putusan hakim saudara ya juga sama ya. Nanti saudara lihat di dalam pasal 9
apa-apa saja yang wajib termuat di dalam putusan hakim itu. Oke, saya skip saja. Kalau ada diskusi nanti kita diskusikan. Kita geser acara khusus berikutnya, ada namanya gugatan sederhana. Small Claim Court. Ini terobosan-terobosan Mahkamah Agung ini luar biasa. Ya. Perkara-perkara yang nilainya tidak begitu besar, kalau dengan menggunakan acara biasa, waduh, lama sekali, panjang banget. Tuh. Makanya kemudian dimungkinkan adanya gugatan sederhana. Dalam rancangan ke depan nanti dibedakan lagi atas dua. Acara singkat, acara cepat. Ya, beda lagi tuh. Cuma nilainya lebih kecil, 100 juta. Nah, itu juga menjadi bahan diskusi. Tuh. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Perma 2 2015 sebagaimana diubah dengan Perma 4 2019. Ya. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material, berarti nggak bisa minta imaterial loh saudara, penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, nggak bisa kalian gugat dengan sederhana. Ya. Paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dulu di Perma 2 2015 nilainya 200 juta. Ya. Ini saya sempat diajak diskusi nih oleh BPHN waktu itu. Sama Mahkamah Agung juga. Saya ditugaskan dari UNER. Wow, senang saya. Lawyer-lawyer itu cerita, Pak, 200 juta di Jakarta itu buka meja habis itu, Pak. Sama selebgram selesai itu, Pak. Maksudnya nyanyi, ya, bukan yang lain ini pemain-pemain ini, ya. Ya, habis itu Pak 200 juta, kecil itu Pak. Oh, tapi kalau kami di Morowali sana Pak 200 juta itu punya berapa hektar tanah itu Pak. Ya. Iya tanah sengketa itu. Tapi murah kan di daerah-daerah tertentu. Artinya kan relatif ya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu ada laporannya kalau kalian download di internet itu latar belakang lahirnya kemudian Perma 4 2019 itu kemudian dinaikkan jadi 500 juta. Ya. Nah, saudara perhatikan syarat gugatan sederhana hanya untuk gugatan wan prestasi atau PMH. Sengketa tanah ya nggak bisa, sengketa waris ya nggak bisa. Ya. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh dari satu. Nah, ini di Perma yang lama tapi kemudian diubah, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kalau dulu harus 1 versus 1. Sekarang boleh, ya. Lebih dari 1. Sepanjang memiliki kepentingan yang sama. Kontraknya misalnya 5 orang. 1 kontrak ini, 1 perikatan ini. Pelakunya lebih dari 1, boleh. Ya. Tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Ya. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan melalui gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dulu, ini juga di catatan ya. Jadi kalau beda domisili pengadilan nggak boleh pakai gugatan sederhana. Tapi sekarang boleh. Sekarang boleh. Tetapi dengan catatan, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi tergugat. Jadi kalau misalnya saudara mau gugat orang di Malang, dengan gugatan sederhana, saudara wajib untuk menunjuk kuasa hukum yang berdomisili di Malang sana. Ya. Penggugat dan tergugat harus menghadiri dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Ya. Nah saudara nanti tahapannya lihat pasal 5, kemudian penyelesaian perkaranya itu 25 hari sudah putus. Sejak sidang pertama. Cepat bos. Ya, nggak perlu lama-lama nih, 25 hari putus. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana hanya dengan mengajukan keberatan. Jadi nggak ada banding, nggak ada kasasi. Hanya dapat diajukan dengan keberatan. Permohonan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau putusan diberitahukan. Jadi putus gugatan sederhana, saudara punya waktu 7 hari aja untuk mengajukan keberatan. Keberatannya pun harus dalam bentuk tertulis, memori keberatan.
Kemudian dapat diajukan kontra memori keberatan. Saudara bisa lihat download itu di lampiran perma-perma itu ada lampiran-lampiran formatnya. Putusan terhadap permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis. Cepat, putus sekarang, punya waktu 7 hari untuk mengajukan keberatan. Setelah ada penetapan majelis, 7 hari selanjutnya wajib putus. Jadi kurang lebih 1 bulan selesai. Ya. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau PK. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bisa langsung eksekusi. Ya. Jadi yang nggak mau laksanakan, bisa diajukan eksekusi. Nah ini ada beberapa catatan. Nah ini waktu itu ya. Waktu itu menjadi catatan domisili para pihak ya. Harus sama. Ini saya waktu itu baca, saya punya masukan 3 ini waktu itu. Domisili para pihak. Ya. Kalau dulu kan harus sama, sekarang sudah diakomodir, tidak harus sama lagi domisilinya. Lalu kemudian kemarin itu 200 juta, terlalu rendah ya untuk beberapa daerah tertentu. Lalu kemudian pembatasan upaya banding. Oh ini lama diskusinya waktu itu. Karena nggak ada upaya banding. Bagaimana kalau keliru itu putusan? Oh. Ya, keberatannya baru dalam bentuk majelis minimal 3 ya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman ya, kedudukan hakim tunggal bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam memeriksa dan mengadili dan memutus sebuah perkara adalah 3 orang, kecuali undang-undang menentukan lain. Undang-undang loh ya. Ini kan perma ini. Dalam level undang-undang. Contoh misalnya pra-peradilan. Pra-peradilan kan di dalam KUHAP ya, Undang-Undang 881 itu kan ditentukan bahwa hakimnya 1, tunggal. Tidak melanggar kekuasaan kehakiman ya. Dan sebagainya. Nanti teman-teman diskusikan. Saya punya baca nih, ada tulisan saya di Google Scholar, kalian lihat aja. Kedudukan hakim tunggal dalam small claim court. Nanti kalian baca, nggak ada komentar ini. Saya terus ngomong ini. Nah, sip, makasih Pak. Capek Pak, wah 1,5 jam Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Yang terkait dengan gugatan Perstek. Perstek, iya. Ini ada semacam kasus seperti ini. Ini pada persidangan gugatan itu sudah berlangsung. Kemudian waktu itu COVID sudah berjalan beberapa sidang, terus kemudian nanti akan dihubungi karena sementara COVID waktu itu Pak. COVID berhenti, ternyata tidak dihubung-hubungi, tahu-tahu muncul surat putusan. Nah ini kebetulan lawannya itu kan lawannya pakai kuasa hukum. Ya, Pak. Kebetulan yang digugat ini adalah tidak menggunakan kuasa hukum terkait dengan sengketa perdata kepemilikan hak. Sama-sama mengklaim tentang hak atas tanah itu. Setelah muncul putusan, ini kaget si tergugat tadi. Lo tahu-tahu ada putusan kita belum dihubungi, tahu-tahu sudah. Sedangkan upaya hukum seharusnya kan 14 hari setelah putusan. Putusannya pun kita tidak tahu. Tahu-tahu yang namanya perangkat desa, Pak Cari apa, cukup ke rumahnya. Inilah ada surat putusan. Sudah lama. Katanya lupa. Ini kan bingung mau pakai upaya, kemudian upaya mau ke banding, waktunya sudah tidak ada, katanya 14 hari. Semacam ini tidak paham sampai sekarang, akhirnya diam. Kemudian setelah putusan berapa hari rumah itu dibongkar. Dibongkar. Kemudian setelah itu laporan ke Polres, kebetulan lokasinya di daerah Gedek di Mojokerto. Laporan tentang 406. Dengan 406 pertama itu ya sulit kita laporan, kemudian kita
menggunakan teman-teman media, akhirnya diterima. Setelah melakukan penyelidikan, tidak diterima waktu itu laporannya, melakukan penyelidikan, dia akhirnya memberi putusan ke kita, tidak bisa diterima laporannya, diteruskan, alasannya ini sama-sama mempunyai hak. Karena ini sama-sama ngeklaim kita punya surat, yang sana juga punya surat, sehingga akhirnya karena dia melakukan putusan Perstek, kita akhirnya dikalahkan, dia bongkar sampai sekarang posisi dikuasai oleh penggugat. Nah, ini sekarang kira-kira upaya apa yang harus dilakukan oleh tergugat? Pertanyaan ini bagus, Pak. Satu. Yang kedua, mohon maaf karena pengen ngerti tentang ini. Ngobrol kita ya Pak, betul Pak, setuju Pak. Saya jalan-jalan. Kemudian yang kedua, ini ada transaksi perdata terutama terkait pertahanan lagi. Kebetulan penjualnya itu orang Madura. Lokasi tanahnya di Sidoarjo. Lokasi tanah Sidoarjo. Yang beli orang Surabaya. Pada saat itu transaksi dengan orang Madura gampang-gampangan karena orang Madura saling percaya, gitu Pak. Setelah membuat kwitansi sekian tahun rumah karena nilainya cukup besar, ternyata pada saat kita proses di Badan Pertanahan tidak bisa karena harus melalui akta notaris. Kan gitu Pak ya. Sedangkan pihak penjual tadi yang di Madura tidak kunjung tahu tempat tinggalnya, hilang Pak, gimana? Kemudian karena tidak tahu, ini tidak bisa, kan kita bingung, tidak bisa proses. Hanya di bawah tangan kwitansi, seharusnya akan pakai notarial baru proses ke BPN. Nah, ini kita menggunakan gugatan apa yang terbaik kalau kita misalkan sebagai pengacara, itu kita arahkan ke gugatan Verstek, atau kita gunakan dengan putusan ke pengadilan agama dengan putusan goib atau keputusan orang hilang. Karena kita kalau ke pengadilan negeri itu trauma Pak, karena biaya cukup besar. Ya, makanya kita ke sana menggunakan menggunakan goib atau menggunakan orang hilang. Nah, ini mohon solusinya. Nah, yang satu nanti ada lagi Pak. Ini dua dulu Pak. Terima kasih. Nanti satu. Yang pertama Pak, perhatikan. Ini sering loh ya. Sering terjadi bahwa ya saya yakin di sini juga nanti banyak kreativitasnya ya. Kreativitas lawyer. Sengaja dia gugat supaya orang ini nggak tahu, disalah alamatkan misalnya ya. Jadi isu yang pertama tadi, tergugat tidak menerima pemberitahuan. Tapi alamatnya betul tak Pak? Salah, karena dititip di kantor lurah kan, kantor desa, maka dianggap di sini alamat keliru nih ya. Nah, oke, sering itu ya. Ya lupalah apa ya, memang betul-betul lupa atau yang lain-lain. Jadi Pak, kalau ini putusan Verstek, upaya hukumnya tadi 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Kalau dia terima sendiri itu pemberitahuan. Kan ini kan penerimaan itu seperti layaknya panggilan dengan surat tercatat. Artinya apa? Harus dibuktikan dengan adanya tanda terima. Oke ya. Jadi kalau misalnya Bapak terimanya tanggal 10, kan ada tanda terimanya tanggal 10 tuh Pak. Disitulah Bapak punya waktu untuk mengajukan verset dalam kurun waktu tenggang waktu 14 hari. Oke Pak ya. Tapi kalau Bapak nggak terima Pak, nggak mengajukan lewat 14 hari, Bapak dianggap menerima putusan itu. Jadi kalau ketika Bapak terima kemarin dari kantor lurah misalnya, itu yang terima lurah berarti kan? Berarti kan Bapak nggak terima langsung. Bapak punya waktu 8 hari kalau unmanning. Nah, sebentar Pak, sabar Pak. Unmanning itu adalah peringatan agar supaya debitor atau tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Jadi ketika dia mengajukan eksekusi rumah tadi itu, dia kan harus mengajukan eksekusi ke ketua pengadilan, Pak. Nggak boleh dia mengeksekusi sendiri. Harus mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Oke, Pak ya. Sebelum dieksekusi, Pak, tergugatnya itu akan dilakukan pemberitahuan, peringatan.
unmanning. Jadi kalau dia terima unmanning, Pak, tergugat itu punya waktu 8 hari untuk mengajukan verset. Nah, pertanyaan saya, Pak, untuk peristiwa ini, apakah siapa yang melakukan eksekusi pembongkaran rumah itu? Ini penting, ini pertanyaan, ini isu yang penting. Nah, penggugat tadi ya, apakah dia eksekusi sendiri atau melalui ketua pengadilan? Sendiri. Nah, yang menguasai objek siapa? Tadinya itu yang menguasai tergugat. Jadi gini. Jadi dia main eksekusi sendiri nih, Pak. Ya. Ini mantap ini. Ini saya tanya ini kenapa? Kalau dia melalui prosedur ketua pengadilan, Pak, maka si tergugat itu punya waktu 8 hari untuk mengajukan verset. Nah, masalahnya dalam perkaranya Bapak, ya, dia tidak melakukan fiat eksekusi di pengadilan, tapi eksekusi sendiri. Eksekusi sendiri ini adalah perbuatan melawan hukum, Pak. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu masuk polisi itu, Pak. Oke, Pak ya. Jadi kalau terjadi peristiwa seperti itu, Bapak harus mengajukan upaya hukum laporan kepolisian karena ini jelas pengerusakan. Meskipun dia miliknya, Pak, nggak boleh dia mengeksekusi sendiri, Pak. Itu main hakim sendiri. Gitu ya. Tak eksekusi sendiri, istrinya tak bawa pulang, nggak boleh, Pak. Ya. Harus melalui pengadilan, biar ketua pengadilan yang ngambil istrinya. Enggak. Artinya harus melalui pengadilan. Gitu ya. Kalau itu terjadi, Bapak satu pidana, yang kedua Bapak ngajukan gugatan. Apa yang Bapak gugat? Satu, prosedur eksekusi yang tidak benar. Ya. Lalu yang kedua, Bapak meminta pembatalan terhadap putusan itu. Kenapa? Bapak harus buktikan bahwa sama sekali tidak menerima panggilan. Bapak yang kedua baru menerima pemberitahuan putusan itu sekian bulan atau sekian hari setelah putusan itu diberitahukan. Sehingga apa? Bapak bisa mengajukan gugatan kembali dengan menyatakan bahwa itu sebagai milik dari penggugat. Itu sering loh, Pak. Contoh kemarin tuh. Kejadian di Solo beneran ya. Suami istri cerai. Jadi selama ini mereka itu udah sekian tahun nggak bersama di rumah, gitu ya. Sudah nggak bareng-bareng. Gitu ya. Tapi untuk anak katanya nggak mau pisah. Gitu. Begitu juga nanti ribet pembagian hartanya. Banyak nih orang kaya raya nih, Pak. Penggugat si suami mengajukan gugatan cerai diam-diam, disalah alamatkan. Ditaruh di rumah yang lama itu barang itu. Tiba-tiba jatuh putusan, blank. Istri nggak tahu, Pak. Karena istri nggak terima panggilan, toh. Setelah inkrah putusan cerai, apa yang dia lakukan? Dia gugat harta bersama, Pak. Gugatan harta bersama, kan dia nggak terima panggilan lagi, toh, Pak. Dia alamatkan di tempat yang berbeda. Jatuh lagi putusan, Pak. Bang. Bagi 2. Padahal itu ada beberapa harta bawaan dari si istri, gitu. Istri baru sekian tahun kemudian baru tahu, loh ternyata ada putusan, dia mau mengajukan eksekusi nih, Pak. Dia nggak bisa dong pakai ini, Pak. Nah, apa yang dia lakukan? Pakai gugatan. Dengan membuktikan satu, gugatan itu diajukan dengan etikat tidak baik. Dia sengaja salah alamatkan ini. Gitu ya. Dia tahu saya rumahnya di sini, domisili saya di sini, tapi dia pakai domisili yang lama. Gitu ya. Lalu yang kedua tidak menerima pemberitahuan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa, Pak? Ada kalanya nanti tidak perlu dilakukan eksekusi karena si penggugat itu sudah menguasai objek. Jadi Bapak nggak bisa melakukan perlawanan karena unmanning tadi. Seperti ilustrasi tadi Bapak. Dia main eksekusi sendiri. Nah, tapi cilaka lagi dalam kasus Bapak ini. Karena yang kuasa itu adalah tergugat. Jadi yang bisa Bapak ajukan adalah laporan kepolisian karena ini PMH, melawan hukum ya dalam konteks 406, pengerusakan dan sebagainya. Begitu juga yang kedua, Bapak bisa mengajukan gugatan. Tapi dalam gugatan itu Bapak harus buktikan bahwa tadi tidak dilakukan prosedur pemanggilan dengan benar, penggugat itu sengaja menyalahkan alamat sehingga sama sekali tidak menerima pemberitahuan panggilan. Tapi tadi waktunya kan sudah melebihi dari aturan. Jadi Bapak nggak mengajukan verset.
Bapak tidak mengajukan verset. Ya, ya. Bapak mengajukan gugatan biasa. Biasa. Tadi Anggap aja sudah 2 tahun tidak Iya. kedaluarsa ya. Tidak apa-apa ya. Kenapa? Siap. Satu, pokok perkaranya adalah berkaitan dengan eksekusi yang nggak benar. Oke ya, eksekusi yang tidak benar. Apa? Loh, masa dia eksekusi rumahnya orang main hakim sendiri pakai ormas itu, pakai preman gitu. Sorry Pak. Sorry, Pak. Enggak, maksudnya yang sana Pak, bukan Bapak ya. Lalu yang pihak kepolisian perlu apa enggak? Kalau Bapak mau tujuannya mempidanakan, kalau tujuannya untuk mempidanakan, ya kalau dihentikan itu perkara ya Bapak peradilan. Ini polisi saya bingung ya Pak ya. Saya bingung nih polisi, apa dia nggak tahu atau gimana Pak? Pura-pura nggak tahu. Jadi gini Pak, meskipun dia punya hak Pak, polisi kan bilang, oh ini putusan menyatakan penggugat adalah pemilik, kan gitu pasti Pak. Tapi kan dia tahu dong, meskipun penggugat itu adalah pemilik, nggak boleh main eksekusi sendiri gitu. Eksekusi tetap harus melalui prosedur Pak. Pasal 195 sampai dengan 224 HIR. Mengajukan permohonan eksekusi, bayar, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya nggak tahu polisinya gimana. Jadi meskipun dia bilang, oh ini punya hak, tapi kan eksekusi nggak begitu. Meskipun kau punya hak, nggak boleh main eksekusi sendiri, tetap harus melalui prosedur. Oke Pak ya. Ilustrasi yang kedua. Ini berkaitan dengan jual beli tanah. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ini tanah yang sudah terdaftar, tanah yang sudah bersertifikat, itu hanya dapat dilakukan proses balik nama atau pendaftaran kalau dalam bentuk akta PPAT. Pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Jadi kalau Bapak ini tanah sudah bersertifikat, hanya pakai kwitansi atau di bawah tangan, nggak bisa Pak. Ini tanahnya sudah bersertifikat. Sudah, orangnya kan nggak ngerti. Loh, alah, bukan notaris pula. Dengan akta notaris pun nggak bisa. Harus dalam bentuk akta PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Beda itu dengan notaris, ya. Jadi harus dalam bentuk akta PPAT. Kalau hanya kwitansi nggak bisa. Tapi kalau ini tanah yang belum terdaftar, masih petok, letter C, dan sebagainya, itu bisa dengan akta di bawah tangan. Boleh, tetapi nanti dilakukan pendaftaran, pencatatan di kantor itu kantor desa. Karena belum bersertifikat ini Pak. Gitu ya. Nanti Bapak lihat, sebagai dasar untuk pendaftaran itu pasal 94. Pasal 94. PP 16 2021. Perubahan ketiga perubahan atas PP 24 tahun 97. Pasal 94, Pak. Pasal 94 PP 16 2021. Nah, jadi Pak, menghadapi kondisi seperti Bapak tadi, ini hanya jual beli pakai apa? Kwitansi. Sertifikat Bapak pegang? Sertifikat Bapak pegang? Waktu jual beli itu sertifikat Bapak pegang? Sertifikat sudah diberikan. Oh, sudah dipegang pembeli. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan? Bapak gugat. Bapak gugat. Tahu nggak domisilinya? Domisili di Sidoarjo. Gugatannya di Sidoarjo. Nanti dengan putusan itu, kalau dia mau datang atau enggak, suka-suka dia, biarin aja. Yang penting gugat dulu di sana. Gitu ya. Kalau dia sudah mati, yang digugat adalah ahli warisnya. Nah, itu ya. Tidak ketemu. Siapa yang nggak ketemu? Ya, penjualnya tidak ketemu, tidak tahu semua. Ya, yang penting Bapak lihat aja domisili waktu jual beli itu di mana. Nah, ikuti aja sesuai domisili yang Bapak punya itu. Gitu ya. Jadi nanti Bapak gugat. Gugatan apa? Gugatan wan prestasi. Wan prestasi. Minta agar supaya penggugat itu menyerahkan objek. Kalau gugat PMH, apa pelanggarannya? First take itu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran dari tergugat. Bapak tetap dengan mengajukan gugatan biasa, nanti kan dipanggil dia. Kalau dia nggak datang, nanti diputus first take. Gitu loh Pak. Loh, gini loh Pak. Baik putusan biasa maupun putusan first take, itu dengan gugatan biasa. Gitu. Jadi Bapak tetap mengajukan
gugatan biasa, kalau dia hadir, maka lanjut nih, ada jawab jinawab dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak hadir, Pak, maka nanti dijatuhkan putusan first take. Nggak ada gugatan first take itu, nggak ada gugatan first take. Nggak ada gugatan first take. Putusannya yang first take. Jadi tetap dengan mengajukan gugatan biasa. Kalau dia hadir, ya mediasi dulu. Terus kemudian jawab jinawab, pembuktian, putusan. Tapi kalau dia nggak hadir, pembuktiannya sepihak. Tinggal nanti Bapak bilang, Pak, ini saya sudah beli. Orangnya nggak tahu di mana. Ini wes kwitansinya, ini sertifikatnya, ini saksi yang tahu waktu jual beli itu ada. Supaya nanti hakim menjatuhkan putusan first take, menghukum tergugat untuk menyerahkan objek, menyatakan penggugat sebagai pemilik. Atas dasar putusan itu, Pak, itu bisa dipakai untuk balik nama. Bapak baca pasal 94. Salah satu syarat untuk balik nama itu bisa dengan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam putusan prospek itu apa wajib harus menggunakan pengumuman orang? Wah, enggak, tinggal diberitahukan ke dia. Jadi kan putus nih, pang, nggak hadir ya, toh. Nanti di keputusan first take itu diberitahukan di mana domisilinya. Kayak Bapak tadi itu, kalau nggak diketahui, oh ini rumahnya nggak ada, ini penggugatnya Ahmad, ini Susi, ini kok rumahnya Susi nih, ya nggak ada ditemukan, ya sudah dia titip di kantor desa atau kantor kelurahan. Itu. Karena terkesan untuk gugatan di PPN kurang lebih. Mungkin kita bisa menyiasat, karena nggak ada orangnya. Di pengadilan agama? Kita di agama pakai. Nggak bisa. Untuk menyatakan orang itu mafkut, Bapak nggak punya kapasitas. Saya selaku pembeli, saya mau menyatakan bahwa si A itu mafkut. Nggak bisa. Orang-orang ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari dia yang bisa mengajukan supaya orang itu dinyatakan mafkut, goib yang tadi Bapak bilang itu. Bapak nggak bisa mengajukan ke pengadilan agama, Pak. Nggak bisa. Kompetensi pengadilan agama itu terbatas. Pasal 49 Undang-Undang 3 2006. Sengketa apa itu? Perkawinan. Wah, apa itu? Zakat, wakaf, wasiat, hibah, ekonomi syariah. Ikut toh. Kalau di luar itu, ya Bapak harus ke Arjuna, Pak. Ke pengadilan negeri. Gitu. Nanti pulang mampir Gado-Gado Arjuna. Itu Pak ya? Aman. Satu lagi Pak. Oh, sip, Pak. Ini terkait dengan pertahanan juga. Ini yang sering dilakukan oleh sengketa pertahanan properti biasanya. Ini properti di situ menggugat. Kemudian sertifikat semuanya kan sudah dikuasai orang. Tapi lahannya kita kuasai. Lahannya waktu masih dikuasai itu. Kemudian sudah beberapa persidangan sampai akhirnya titik akhirnya di Mahkamah Agung sudah ingkrah. Tapi kan sebenarnya kita kepingin mana itu sertifikat itu kita miliki karena tidak ada uang. Nah, sampai sekarang pun kadang berapa tahun-tahun tidak bisa terlaksana. Untuk laporan sebenarnya kan laporan polisi. Nah, ini di kepolisian kan tidak diterima, katanya masih menunggu eksekusi. Betul. Apa betul? Padahal eksekusi ini kan biayanya sangat besar, apalagi kasusnya besar, sehingga sampai sekarang pun terbengkalai. Nah, padahal kita butuh keadilan. Demikian Pak. Keadilan ada pilihnya Pak. Keadilan gratisan, yo karaoke aja bayar Pak. Minta keadil. Maksudnya ada biaya. Jadi gini Pak. Oke, saya nangkap, saya paham. Itu sering terjadi Pak. Jadi gini, yang Bapak ilustrasikan bahwa penggugat itu dinyatakan sebagai pemilik, ya, betul ya. Tapi sertifikat tetap dalam penguasaannya si tergugat, betul ya, betul ya. Maka kemudian setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela. Tidak mau menyerahkan secara sukarela. Apa yang bisa Bapak lakukan? Bapak tidak bisa langsung lapor polisi penggelapan. Gak bisa, Pak. Tapi saya pernah temukan, tapi ujung-ujungnya pra peradilan kalah.
Saya pernah temukan, nah saya nggak boleh sebut ya. Ada seorang notaris yang dipersangkakan melakukan penggelapan sertifikat oleh salah seorang advokat. Itu ramai itu. Karena setelah putusan seperti yang Bapak bilang, penggugat adalah pemilik. Ternyata setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, seperti yang Bapak bilang tadi, tergugat itu tidak mau menyerahkan secara sukarela, termasuk notarisnya. Ya, notarisnya disomasi tetap nggak mau diserahkan. Dia lapor polisi, Pak. Nah, ini mungkin beda lagi soal Pak ya. Ini kan dunia praktik ya, gitu-gitulah Pak. Dasen dasolen ini kan biasanya beda-beda ini Pak. Ini Pak Ormas yang tahu ini. Ya. Jadi dianggap sebagai penggelapan Pak, ditahan notarisnya Pak. Ditahan notarisnya Pak. Tapi kemudian si notaris mengajukan pra-peradilan, dinyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan tidak sah karena si pelapor itu belum melakukan permohonan eksekusi. Jadi kalau dalam kasus seperti Bapak ngajukan permohonan eksekusi dulu, Pak. Nggak mahal kok itu kok, Pak. Kan belum ada eksekusi real, toh. Kan sesuai dengan biaya yang Bapak tetapkan tadi, 1 jutaan, paling 2 jutaan itu, Pak. Sebelum dilakukan eksekusi real, dipanggil ini tergugat. Laksanakan putusan secara sukarela. Dian Maning tadi itu loh. Dipanggil, nanti dilakukan sidang insidentil. Ketua PN itu memperingati. Bro, kenapa kau nggak serahkan? Ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu ya. Kalau kemudian nanti setelah Maning dia tetap melalaikan, itu bisa nanti dianggap sebagai menguasai barang milik orang lain. Gitu. Karena kan nggak bisa ini dipakai untuk ketua pengadilan kan nggak bisa grebek kayak siapa itu pengusaha kemarin yang nahan ijazahnya orang tuh, ya, yang 100 lebih itu nggak pernah sama ya itu teman Bapak. Nah itu ya. Kan nggak bisa KPN maksa-maksa gitu kan, yang bisa polisi tuh Pak. Nah jadi silahkan nanti Bapak koordinasi dengan polisi. Kalau misalkan gini, itu tadi kan eksekusi itu kan penguasaan fisik. Kan biasanya mengajukan eksekusi karena fisiknya masih di sana. Tapi ini kan fisiknya sudah di kita. Cuma suratnya kan di sana. Iya, Bapak lapor polisi. Kita buat surat sertifikat kehilangan gitu bagaimana? Bapak yang memberikan keterangan palsu nanti. Sertifikatnya di sana kok, Bapak tahu sama tergugat terus kamu Bapak bilang hilang. Ya Bapak yang memberikan gitu keterangan palsu. Cilaka Bapak. Ya. Bapak tahu di tergugat, Bapak bilang hilang. Wah kacau Bapak. Jangan. Kita yakin bahwa itu sekarang kan putusan MA kita menang. Berarti milik kita. Kita buat transaksi jual beli, perikatan jual beli dan kuasa. Di perikatan itu dituliskan, karena kita kan butuh dana. Kita tuliskan masih dalam proses eksekusi. PPJB ya. Oke. Tidak masalah Pak ya. Nggak masalah. Oke siap. Berarti terima kan kasih Pak. Belum di AJB-kan dulu, di PPJB-kan dulu. Jadi nanti calon pembeli ini yang membiayai. Tapi dia sudah tahu loh konsekuensinya kan gitu Pak ya. Oke, kreatif Bapaknya cari duit ini. Ya. Belum jadi lawyer ini. Profesi apa Pak sementara Pak? Di pertahanan Pak. Oh pertahanan. Kayak pinter cari duit gitu. Cocok Bapak lawyer gitu. Cocok gitu ya. Cocok nanti nih. Oke ya, sebelum kita istirahat 5 menit lagi Bapak, nanti setelah ini Pak ya, kalau ada diskusi lebih lanjut nanti masuk pembuktian lebih rame nih ya. Sebelum kita break, teman-teman kita geser ke gugatan warga negara ya, atau citizen lawsuit ya. Gugatan warga negara atau citizen lawsuit adalah suatu mekanisme gugatan yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pemerintah atau pejabat negara bukan untuk kepentingan pribadi, ya, melainkan demi kepentingan umum, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Ya. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap lalai dalam mengupayakan penurunan emisi karbon. Ya. Tidak ada upaya sungguh-sungguh nih dari pemerintah ini. Maka kemudian saudara bisa mengajukan gugatan
warga negara supaya pemerintah itu menjalankan fungsinya. Ini kita dalam bahaya loh ini. Beneran ini karena ditutup-tutupi ini. Ini dunia ini dalam kondisi bahaya. Perubahan iklim. Bayangkan Juni kita masih diguyur hujan habis-habisan loh ini. Juni kita masih diguyur hujan habis-habisan, kemarau basah. Kan dibilang kemarau basah itu. Kemarau basah itu akibat perubahan iklim. Dunia nggak baik-baik loh. Ini dalam keadaan sakit berat ini. Beneran loh, sakit berat kalau kalian ngikuti teman-teman lingkungan, sakit kepala kalian tuh. Ya. Masa kita egois meninggalkan dunia dalam kondisi seperti ini? Ya. Dunia bukan milik kita sendiri, tapi juga milik penerus-penerus kita. Gitu. Ya. Dunia cuma satu-satunya loh ya. Jadi kalau kalian ngikuti teman-teman luar biasa perjuangannya ya. Kemarin ada gugatan market share liability, banyak tuh sell dan lain-lain itu digugat. Ya. Karena itu adalah pelanggaran bagaimana pemerintah itu berupaya menurunkan emisi rumah kaca, karbon, oksigen, banyak-banyak sekali. Ya. Pemerintah Indonesia ini yang nampak nggak serius untuk itu, ya, nggak serius, ya, nggak serius, ya, nggak serius. Ya. Nah, jadi kalau kalian apa gugatan warga negara diajukan oleh perorangan atau kelompok, objek gugatan bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi untuk kepentingan publik, ya. Tergugat umumnya adalah pemerintah atau pejabat negara, didasarkan pada kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak harus memiliki legal standing. Jadi nggak ngomong-ngomong ya, pencemaran, bisa nggak perusahaan yang ada di Belanda sana, orang Indonesia yang gugat? Boleh. Boleh, karena dia berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan itu. Banyak, gitu ya. Teman-teman baca itu. Tinggal kasih aja Google Scholar di Google itu. Climate Change Litigation. Ya. Gugatan terhadap perubahan iklim. Wah, luar biasa itu. Kalau kalian lihat, banyak sekali terobosan-terobosan hukum di situ, ya. Tidak harus memiliki legal standing khusus seperti kerugian langsung sebagaimana dalam gugatan perdata biasa, gitu ya. Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara dan atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya di dalam ketentuan pasal 10 Perma. Ini teman-teman lihat ya. Nanti baca lebih lanjut. Perma 1 2023. Gugatan warga negara diajukan ke PT UN dengan syarat ya penggugat terdiri atau satu orang atau lebih dan seterusnya ya. Kepentingan umum sebagai dimaksud dalam ayat 1 meliputi kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas yang terkait pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah terdampak pencemaran dan atau perusakan lingkungan ya dan seterusnya. Ini ya pasal 35. Ya. Gugatan warga negara, termasuk bicara ganti rugi juga bisa gugatan warga negara di pengadilan umum. Kalau itu berkaitan dengan pemulihan kerugian, ya. Kalau berkaitan dengan pemulihan kerugian. Jadi tadi kalau bicara tentang kewajiban hukumnya itu di PT UN tentunya, tapi kalau bicara ganti rugi itu di pengadilan umum, ya. Nah, ini pasal 46. Ini menarik. Teman-teman baca ini. Market share liability. Market share liability. Ini penting ini. Mahal ini informasi ini. Ya, nggak ada yang tulis di Indonesia. Saya yang pertama. Ya. Nanti kalian googling. Ya. Market share liability. Ini ada beberapa disertasi lagi jalan. Ya. Kita tahu bahwa pelaku pencemaran lingkungan itu nggak hanya 1-2 perusahaan. Atau orang. Banyak. Ya. Kita bisa menggugat salah satu atau beberapa. Ada bukunya nih satu. Ya. Kita bisa menggugat salah satunya atau beberapa. Ya. Kalau kemudian tergugat menyatakan, loh yang melakukan pencemaran sungai laut itu bukan saya sendiri loh yo. Tapi juga ada banyak perusahaan lain. Itu tidak berimplikasi gugatan kurang pihak. Ya. Tergugat bisa meminta free warning, minta agar supaya pihak-pihak lain itu juga ditarik sebagai pihak. Jadi dia bisa eksepsi gugatan kurang pihak,
Atau dia bisa menarik orang lain atau perusahaan lain untuk masuk sebagai tergugat. Yang rusak bukan kamu hanya sendiri loh ya. Bukan saya sendiri loh, tapi juga banyak perusahaan lain. Ya. Nah, bagaimana penentuan ganti ruginya? Perhitungan ganti ruginya diperhitungkan dari penetrasi pasarnya, dari wilayah pemasarannya. Tentu beda-beda dong, Exxon Mobil berapa, Shell bagaimana, British Petroleum bagaimana, Pertamina bagaimana. Perhitungan ganti ruginya disesuaikan dengan pasarnya. Ya, makanya dia menggunakan market share liability. Ya. Oke, kita break ya. Oh iya, sudah lewat, mohon maaf. Berapa menit? 10 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita break sejenak untuk melanjutkan ngopi-ngopi dan lain-lain. 10 menit lagi kita bergabung di ruang ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti pukul 10.45 kita kembali lagi untuk melanjutkan sesi kedua. Terima kasih.